Dana Kini, Easy Cash, Indosatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja ini ketemu lagi kita. Buat kalian yang habis weekend ataupun yang sudah mencari pekerjaan, saya doakan kalian hari ini lebih semangat lagi, lebih kuat mental lagi, dan lebih memperbanyak informasi agar kalian semangat untuk tetap galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini tidak akan pernah ada di lapangannya, dan ciri-cirinya apa saja, serta pinjol apa yang tidak akan ada di lapangannya. Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah rincikan ada beberapa pinjol-pinjol yang memang tidak akan mengeluarkan DC lapangan atau tidak akan menurunkan DC lapangan. Dan beberapa pinjol-pinjol ini sudah saya analisa dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa dia tidak mengeluarkan DC lapangan ataupun menurunkan DC lapangan ataupun bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang ada DC lapangannya. Ternyata ada beberapa poin yang memang dipegang sama pinjol-pinjol ini sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan DC lapangan, tetapi bisa membuat kalian tetap membayarkannya. Nah, padahal beberapa pinjol-pinjol ini tidak masuk ke dalam stik OJK, tapi kenapa bisa membuat mereka percaya diri bahwa tidak perlu menurunkan DC lapangan, tetapi kalian bisa bayar. Nah, ada beberapa ciri-cirinya teman-teman ya yang sudah saya buatkan untuk kalian. Dan kalau kalian temukan beberapa ciri-ciri ini ada di pinjol-pinjol yang sedang kalian galbaikan, berarti yang kalian lakukan adalah tetap tenang, kuat mental, kerja saja. Berarti DC-nya tidak akan datang ke tempat kalian. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian waspadai. Akan saya sebutkan di sini 4 ciri-ciri yang sudah saya dapatkan untuk pinjol-pinjol yang tidak akan menurunkan DC lapangan atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang ada di DC lapangannya. Yang pertama, pinjol-pinjol ini hanya melakukan sebar data, keluar kondar, dan ke kontak-kontak penting yang ada di HP kalian. Nah, ada beberapa pinjol-pinjol yang memang dia keluar kondar tapi ada DC lapangannya. Itu lebih kebanyakan kepada pinjol-pinjol multi finance ataupun pinjol-pinjol di bawah naungan dari perbankan. Tetapi kalau pinjol P2P lending lebih banyak kalau yang sudah sebar data, keluar kondar baik ke sosmed ataupun ke nomor-nomor random yang di HP kalian, rata-rata hampir nggak ada DC lapangannya. Percayalah, coba kalian analisa. Ya, pasti ada beberapa pinjol yang memang dia sudah keluar kondar tapi tidak ada DC lapangannya. Kebanyakan ya, tidak saya pukul rata teman-teman ya, kebanyakan. Ya. Nah, lanjut lagi untuk ciri yang kedua. Pinjol-pinjol ini tidak ada DC lapangannya, tetapi selalu mengintimidasi dan mengancam untuk pembunuhan satu keluarga. Biasanya ini diawali dari pinjol-pinjol ilegal. Nah, ada sekarang banyak sekali pinjol-pinjol legal yang melakukan intimidasi seperti ini. Bahkan ada yang sampai gemeter gara-gara dia bilang nanti akan satu keluarga tidak akan bisa pinjam, satu keluarga tidak akan bisa mengajukan ke perbankan. Selalu ada pertanyaan itu sampai hari ini kepada saya, dan saya mengatakan kalau kalian bukan suami istri ataupun bukan sudah menikah, berarti yang beresiko hanya kalian saja. Keluarga, adik, orang tua tidak akan beresiko. Tetapi kalau kalian sudah menikah, berarti yang beresiko itu hanya kalian dan istri ataupun suami kalian. Anak kalian tidak akan beresiko apa-apa. Jadi teman-teman ya, nah kalau ada pengancaman seperti itu, berarti biasanya pinjolnya tidak akan menurunkan DC lapangan karena dia sudah mengancam lebih dari yang diaturkan oleh OJK, sehingga ketika DC-nya yang datang otomatis DC-nya akan merasa terancam karena pinjol ini selalu mengancam dan mengintimidasi. Ya, lanjut lagi yang ketiga. Pinjol ini selalu telepon ke kantor, ya, kantor dan kepada atasan kalian. Ingat saja kalau kalian lihat ada beberapa pinjol-pinjol yang langsung ke atasan kalian, ya, nelpon ke atasan kalian, kemudian bikin suasana di kantor tidak tenang, ke telepon ke departemen ini, resepsionis selalu ditelepon berkali-kali, itu biasanya DC-nya tidak ada. Terkecuali untuk wilayah Jabodetabek terutama Jakarta.
Ya, kalau Jakarta ini tidak masuk kategori karena banyak sekali pinjol-pinjol yang memang dia masih telepon ke kantor, telepon ke atasan, tetapi DC-nya juga datang ke alamat rumah kalian ataupun kadang hampir datang ke tempat kerja kalian. Nah, itu ada ya teman-teman ya, beberapa pinjol, tidak saya pukul rata. Cuman kalian perhatikan saja, rata-rata kalau sudah yang seperti itu di luar dari Jabodetabek dia tidak akan ada DC lapangannya. Ya, nah lanjut lagi pinjol-pinjol yang sudah menjatuhkan korban atau banyak sekali korban-korban yang sudah melakukan bundir akibat dari ulah DC-DC-nya. Nah, ada beberapa ya tahun lalu ya, makanya sampai sekarang pinjol ini menyebutkan dirinya bahwa mereka tidak ada DC lapangannya karena khawatir kedepannya akan ada hukum alam ataupun banyak orang yang greget sama DC-nya ini gara-gara dia keluargaku meninggal, gara-gara dia keluargaku seperti ini. Nah, makanya pinjolnya tidak menurunkan DC lapangan. Dan di sini saya ada catatkan beberapa pinjol-pinjol yang memang menurut saya masuk dalam kategori ini yang tidak akan ada DC lapangannya. Dan ini bisa dipastikan kemungkinan sampai akhir tahun tidak akan ada DC lapangannya. Tapi kita akan update lagi di awal tahun apakah dia akan ada DC lapangannya atau tidak. Karena di awal tahun nanti semua pinjol-pinjol wajib menurunkan bunganya mengikuti dari POJK yang sudah disahkan oleh OJK. Ya, oke, kita lanjut saja teman-teman ya. Kalau kayak ada Galbay di sini masih terima ancaman intimidasi dan beberapa WA yang mengganggu kalian abaikan saja, lanjutkan terus bekerja dan tetap stay untuk kuat mental ya. Oke, yang pertama itu ada KT Akilan, kemudian mau cash, ada kami. Nah, ini ada kami yang sudah menjatuhkan korban ataupun sudah ada korban yang sampai bundir akibat dari ulah DC-DC lapangannya, sehingga pimpinan dari perusahaan kami mengatakan kami tidak pernah menurunkan DC lapangan kecuali Dex Collector. Nah, kalau ada yang ngaku dia dari DC ada kami, berarti kalian perlu perhatikan lagi, benar nggak dia benar-benar diutus dari pinjolnya atau dia hanya sekedar membawa-bawa nama ada kami untuk memeras kalian. Perhatikan lagi ya. Lanjut lagi, pinjam yuk, uang Mi, Kredit Pro, pinjam win-win, dana kini, isi cash, Indosaku, bantu saku, pinjam duit, cicil, cairin, kredito, Shopee, es pinjam, SP letter, kemudian ada pundi. Nah, itu dia teman-teman ya, beberapa pinjol-pinjol yang memang menurut saya sudah saya analisa dia tidak akan menurunkan DC lapangannya karena kebanyakan pinjol-pinjol ini lebih kepada keluar kondar. Perlu teman-teman pilih ya, kalau memang ada yang keluar kondar tetapi dia ada DC lapangannya, kemungkinan besar perhatikan daerahnya di mana. Bisa jadi dia daerah Tangerang, bisa jadi daerah Bandung ataupun daerah Jakarta Pusat ya. Tapi kalau untuk di luar dari itu pasti hampir tidak ada. Kan ya. Contohnya Tunaiku ya, Amar Bank. Dia sudah keluar kondar mempermalukan kita, bahkan ada beberapa orang yang sudah resign karena dipermalukan oleh DC-DC ini tetapi pinjolnya masih datang. Baik ke kos kita, baik ke kantor kita lama yang sudah kita resign, baik juga ke rumah keluarga kita. Nah, itu Amar Bank. Walaupun dia gampang cair, gampang kalau pengajuan pakai data busuk aja juga ada yang bisa cair, tapi hati-hati. Banyak sekali orang yang merasa terintimidasi oleh Amar Bank. Jadi saya tidak sarankan untuk teman-teman kepepet uang banget untuk menggunakan pinjol-pinjol yang memang ada DC lapangannya barbar. Terus kalau seandainya di luar dari yang saya sebutkan ini, apakah dia akan keluar kondar atau tidak keluar kondar? Jawabannya random. Kadang-kadang kalau dia keluar kondar dan ada DC lapangannya dan pinjol itu di bawah naungan P2P Lending, biasanya nomor HP kalian tidak bisa dihubungin ataupun kalian sudah berganti HP. Ingat ya teman-teman ya, setiap pinjol pasti akan mencari kalian sekalipun kalian Galbay sudah 1 tahun atau 2 tahun, hanya retensinya saja yang berbeda. Ada yang mungkin jaraknya jauh-jauh, terus ada yang mungkin sebulan 2 bulan sekali baru ada WA, dan itu akan terus terjadi sampai kalian lunaskan. Tetapi banyak yang mengatakan bahwa sudah Galbay 3 tahun sudah mulai sedikit yang meneror, paling hanya sesekali saja, bahkan hampir tidak ada. Ya teman-teman ya, jadi yang mau Galbay sampai tahunan belum bisa untuk membayarkannya karena sekarang ini ekonomi kelas menengah atas sudah mulai turun imbas banyaknya yang PHK. Jadi kalau kalian masih mau lanjut Galbay, saya sangat bersyukur kali karena saat ini kredit macet sudah meledak di mana-mana.
Jadi saatnya kalian untuk memberanikan diri untuk tetap galbay. Yang belum berani galbay, ayo. Banyak sekali yang akan mendukung kalian daripada kalian paksakan diri untuk gaya lubang tutup lubang. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik buat yang punya galbay di beberapa aplikasi yang saya sebutkan. Lanjut saja dulu, jangan pernah pikirkan nanti DC datang atau DC mempermalukan kalian. Intinya setiap DC pasti akan melakukan apapun agar kalian bayar. Jadi yang kalian lakukan adalah kalian tetap stay kuat mental dan jangan pernah malu atau bergengsi karena yang galbay bukan kalian saja. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.